Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah dalam waktu singkat pada zuhur bahagia ini kita memahami surat Asy-Syura ayat 11 tentang beda dari seluruh perbedaan-perbedaan. Di dalam tauhid sering disebut Allah itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Dalil ayatnya tadi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Di dalam kajian ilmu tauhid ada 3 hukum yang harus kita pahami. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum hakikat. Akal adalah objeknya alam. Alam ini bisa dikaji, bisa dilihat, bisa diobservasi. Berarti akal bermainnya pada alam yang bisa dijangkau. Alam pun ada 2, ada alam musyahadah yang bisa dilihat, dirasa dan diraba. Ada alam ghairu musyahadah, itu tidak bisa dirasa dan diraba, tapi ada. Seperti alam gaib, azab kubur, malaikat, syurga, neraka juga alam. Itu disebut alam gaib, masuk dalam wilayah alam ghairu musyahadah. Pada alam saja manusia tidak sanggup berfikir, bagaimana tentang Allah? Maka bicara Allah adalah bicara hakikat, tentu wajib ada keimanan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Maka salah satu hadis Nabi disebutkan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita berfikir apa yang dijadikan oleh Allah, jangan berfikir tentang zat Allah. Inilah kita yang sebutkan beda dari perbedaan-perbedaan. Maka untuk menuju memahami Allah harus melihat alam dulu. Pakanna langit, pakanna bumi, pakanna lain-lain. Hana mungkinna menyehana tukang pena. So yang penanyan. Yang pernah harus beda dengan yang na. Itulah disebut mukhalafah. Bagaimana bedanya? Allah ada, alam juga ada. Apa bedanya? Alam ada tukang ada. Allah ada tanpa tukang ada. Dia ada dengan sendirinya. Ya beda. Kenapa kita ada? Karena itu ada tukang ada ibu kita, terjadi hukum kausalitas di dalamnya, sebab akibat. Allah ada tanpa tukang ada. Lalu Allah sudah ada, la tu'allalu bi'illatin. Dia ada tanpa butuh kepada tukang ada dan tempat beradanya. Kita ada, butuh tukang ada, butuh tempat alam berada. Setiap manusia lahir ke alam dunia, dia ada alam bermain di alam dunia. Bisakah manusia bermain di alam langit? Kan tidak, karena bukan alam kita. Ini beda. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Di situ terjadi adalah majad. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamislun, ka mislun lagi, kaf contoh, mislu syai' ghairu syai'. Dalam ilmu logika, ketika tidak ada sama dengan ada. Bagaimana dengan Allah? Allah bukan tidak ada kepada tidak ada. Memang Allah tidak ada yang sama persis dengan makhluknya. Itulah namanya hakikat. Seterusnya, bahwa jika terbayang di alam pikiran manusia begini Tuhan, itu jelas bukan Tuhan. Terbayang lagi begini Tuhan, mungkin Tuhan di langit, itu bukan Tuhan, karena Tuhan tidak butuh duduk di langit.
Allah tidak butuh tempat tuju. Allah tidak butuh tempat tinggal. Yang butuh tempat tinggal bukan Allah. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Bukan Tuhan Allah. Terbayang lagi, Tuhan mungkin begini karena kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terbayang kita dunia ini ibarat bola global, atlas, peta. Mungkin kita bayang Tuhan menggenggam alam ini. Itu terbayang di alam pikiran kita. Begitu Tuhan yang kita bayangkan, jelas itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak boleh dibayangkan. Itulah laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka jika ada aliran, akidah, pemahaman atau sekte yang berkembang yang mengatakan Tuhan itu di langit, ini bertentangan dengan firman Tuhan dalam surat Asy-Syura ayat 11 tadi. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Itulah namanya berbeda dari seluruh perbedaan-perbedaan ada pada sifat mukhalafatuhu lil hawadits. Ini adalah akidah dasar yang harus kita bangun menjadi prinsip bagi orang beriman. Tidak boleh berubah-ubah. Ketika kita terjadi beda dari perbedaan-perbedaan, langsung keluar yang bukan Tuhan, itu bukan Tuhan. Kenapa? Ada orang menganggap Tuhan itu bukan Tuhan. Dengan bukti dalam Al-Quran, La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang ma'bud bihaq illallah kecuali Allah. Tuhan mana yang tidak ada? Tuhan di alam asumsi, alam di Tuhan, alam bayangan, Tuhan di alam pikiran, muno Tuhan, yang kon Tuhan. Kalau begitu selain Allah itu bukan Tuhan. Maka lahirlah bayangan-bayangan dalam agama yang lain. Kenapa salah persepsi terhadap Tuhan? Karena dia bermain pada Tuhan bayangan, Tuhan alam asumsi. Kita masuk, kenapa dalam agama Kristen ada Yesus Trinitas. Agama Hindu ada Trimurti, ada Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan pengurusa. Kenapa dia bayangkan Tuhan seperti itu? Karena dia belum menemukan Tuhan hakiki. Maka dalam Islam jelas menjawab, siapakah Tuhan kita? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang ma'bud bihaq illallah kecuali Allah. Siapa Allah itu? Allah jawab lagi dalam surat tadi, laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Jika Anda bayangkan begini Tuhan, itu bukan Tuhan. Terbayang lagi begini Tuhan, bukan Tuhan. Terbayang lagi begini Tuhan, bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan. Disitulah adanya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah. Inilah hari ini umat Islam terus bermain di dalam dunia logika, tanpa memahami dasar-dasar pemahaman akidah yang kuat. Akhirnya dia mencari Tuhan. Tuhan mana? Sehingga ketika salah jalan, salah metodologi, salahlah mendapat jawaban Tuhan, akhirnya lahirlah agama baru. Inilah yang sedang berkembang di Indonesia. Bahkan di Aceh ini juga sudah berkembang. Dalam Jumat ini ada aliran, dia mengatakan Al-Quran sudah selesai. Jawaban sekarang bukan lagi Al-Quran, tapi lewat mimpinya masing-masing. Ini aliran yang sangat berbahaya. Kenapa? Al-Quran merupakan hudalinas, tidak mungkin dipisah dari prinsip keyakinan, karena itu adalah sebuah dasar di dalam akidah. Iman berbicara 4 rukun iman. Di situ adalah prinsip dasar. Iman adalah bicara keyakinan. Iman sifatnya final. Sesuatu yang final tentu jawaban harus pasti. Pertanyaan mana sumber yang pasti? Hanya 2, Al-Quran dan hadis, bukan mimpi, bukan gambaran, bukan khayalan, bukan bayangan. Maka tegas dalam Al-Quran, la ilaha illallah, hana Tuhan ini. Tuhan tah yang hana, Tuhan bayangan, Tuhan asumsi.
mana Tuhan yang benar, Tuhan eksistensi, Tuhan hakikat adalah Allah. Maka jawaban akidah dan hukum fikih, bolehkah Allah itu diganti nama? Hukumnya tidak boleh. Kenapa? Ketika diganti kalimat, diganti nama, akan bedalah makna Tuhan yang sebenarnya. Maka ketika terjemah dalam contoh yang terakhir, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita terjemah dengan nama Allah. Boleh enggak kita sebut dengan nama Tuhan? Kalau kita katakan dengan nama Tuhan, Tuhan mana? Pertanyaannya. Kalimat Allah sudah final, tidak boleh diubah. Kita terjemah misal dalam bahasa Inggris, Bismillahirrahmanirrahim. Tetap Allah tidak boleh diubah. In the name of Allah. Tidak boleh in the name of God. Karena God, Tuhan itu banyak. Sedangkan dalam akidah, sesuatu yang sudah final tidak boleh diubah-ubah. Inilah Allah, beda dari perbedaan-perbedaan yang lain. Bermanfaat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.